Pemirsa Silampari TV yang berbahagia dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi ya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya dan juga memberikan kita nikmat besar, yaitu nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan. Selain itu, Allah juga masih memberikan kita keselamatan dari berbagai macam musibah, kesulitan dan juga fitnah. Dan juga kita memohon kepada Allah supaya nikmat-nikmat tersebut tetaplah terus terjaga. Semoga kita semua bisa mensyukuri nikmat yang ada dengan terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku dan juga pemirsa Silampari TV yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai fitnah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepadamu membawa sebuah berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kebenarannya, yang mana menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Pemirsa Silampari TV yang berbahagia, di dalam ayat ini jelaslah bahwa Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk berjalan mengikuti perkataan yang tidak diketahui kebenarannya. Dan juga Allah menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran berita tersebut yang datang kepada mereka. Karena tidak semua berita yang dicuplikan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuatu yang fakta. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, musuh-musuh kalian senantiasa mencari kesempatan untuk menguasai kalian. Maka wajib atas kalian semua untuk selalu berwaspada hingga kalian mengetahui orang yang hendak menyebarkan berita yang tidak benar. Nabi SAW bersabda, Innallaha karihalakum salasan kila wa qala wa idha'atal mal wa kasratas su'al. Yang artinya, sesungguhnya Allah membenci 3 hal untuk kalian. Yang pertama adalah menyebarkan berita burung atau berita yang tidak jelas asal-usulnya. Dan yang kedua adalah menyia-nyiakan harta. Dan yang ketiga adalah banyak bertanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terlebih ketika berita tersebut bisa bikin onar di masyarakat, Allah sangat mencela orang yang suka menyebarkan berita sehingga membuat masyarakat tersebut ribut. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut mereka dengan Al-Murjifun, yaitu manusia pembuat onar. Saudaraku dan juga pemirsa Silampari TV yang berbahagia, lalu bagaimana hukumnya ketika tidak sengaja menyebarkan berita dusta? Setelah tersebar, baru diingatkan bahwa berita tersebut adalah berita dusta. Jawabannya adalah hukum bagi orang yang melakukan kesalahan tanpa disengaja adalah tidak berdosa baginya, baik antara dia dan juga Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa 'alaikum junahun fima ahta'tum bihi walakin ma ta'ammaddat qulubukum wa kanallahu ghafurur rahim. Yang artinya, tidak ada dosa bagimu terhadap kesalahan yang kalian lakukan tanpa disengaja. Yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Kemudian apabila sudah tersebar berita dusta tersebut di sebuah forum, maka ada baiknya kalian jelaskan dan yakinkan bahwa berita tersebut adalah berita dusta agar kalian terlepas dari tanggung jawab tersebut.
Namun, dalam hal ini apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, maka hendaklah kamu mengganti rugi kerugian tersebut. Sahabat-sahabatku dan juga pemirsa Silampari TV yang berbahagia, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sungguh kami hormati, kami banggakan Bapak-bapak, Ibu, jamaah salat zuhur Masjid Agung As-Salam rahimahullah. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, karunia dan ridha Allah, saat ini kita kembali dapat melaksanakan ibadah salat zuhur kita berjamaah di masjid. Sekaligus kita gunakan kesempatan ini untuk senantiasa bersilaturahim, silaturahmi sesama kita yang mungkin karena kesibukan keseharian kita jarang untuk bertemu, bertatap muka, bahkan tukar-menukar informasi dan lain sebagainya. Inilah satu kekuasaan Allah yang sengaja mempertemukan kita dalam kerangka kita menegakkan hablum minallah wa hablum minan nas. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, tiada kita sangka ternyata perjalanan waktu tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu mengerem. Waktu terus berjalan dan pada akhirnya mengantarkan kita mengalami perubahan tahun yang selama ini kita berada di tahun 1439 Hijriah. Maka sejak 2 hari yang lalu berubah di tahun 1440 Hijriah. Ini merupakan salah satu isyarat dari Allah. Boleh jadi dalam kehidupan dunia umur kita bertambah, namun dengan satu risiko perubahan tahun juga lebih memperpendek usia kita, sehingga akan semakin mendekatkan kita kembali kepada Allah. Nah, momentum inilah yang akan kita jadikan kajian salat zuhur juga. Dalam hal ini sengaja saya ingin mengingatkan kita semua dalam firman Allah, termasuk di dalam surah Al-Anfal ayat ke-74. Allah mengingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sungguh kata Allah, berbahagialah mereka orang-orang yang memiliki iman dan takwa kepada Allah. Sungguh keberuntungan bagi orang yang beriman, yang dengan keimanannya itu wahajaru, mereka sanggup dan siap melakukan hijrah, melakukan perpindahan kondisi yang selama ini tidak baik menjadi jauh lebih baik karena iman dan takwa itu. Wajahadu fi sabilillah, yang dengan iman dan takwa itu mendorong mereka untuk senantiasa berjuang di jalan Allah apapun bentuknya. Termasuk di antara kita sekalian ini yang
di sini. Dan ini termasuk perjuangan kita di jalan Allah mensyiarkan masjid Allah ini. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang sengaja mereka memfasilitasi terhadap orang yang hijrah di zaman Rasul. Mereka menyediakan tempat, pindah dari Mekah ke Madinah kan dekati tempat. Mereka berikan rumah, ngajak nginap di rumah mereka, itu sudah merupakan fasilitator yang baik. Bukan hanya itu, memberi makan kepada mereka, menghargai mereka sebagai tamu, itu termasuk dalam kategori awaw wa nasr. Artinya memberikan tempat kediaman dan sekaligus memberikan pertolongan kepada mereka yang waktu itu memang sangat butuh pertolongan, karena tidak ada dulur lain, saudara lain kecuali tempat mereka berada di tempat yang baru itu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ketika kita lakukan beriman kepada Allah, kita berpindah dari satu kondisi yang jelek kepada yang lebih baik, kita menegakkan agama Allah melalui jihad fisabilillah dan memberikan pertolongan kepada siapapun yang butuh pertolongan kita. Itulah kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Bahwa itulah sejatinya iman yang harus kita miliki. Itulah iman yang betul-betul kebenaran. Lahum maghfiratu wa rizqun. Karena kamu betul-betul beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan fasilitas kepada kamu, beri kesempatan kepada apapun dosa yang kamu lakukan, kecuali syirik kepada Allah, pasti Allah ampuni. Nak besarnya setinggi bukit Sulam, ya, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita itu ketika kita minta ampun kepada Allah. Bukan itu saja, warizqum karim. Dan kamu meniti perjalanan hidup ini, Allah curahkan rezeki yang mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki itu bukan sembarang rezeki, tapi rezeki yang dijamin kemuliaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat ke-74. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita masuk kepada tahun baru, betapapun kadang-kadang kita melihat seakan-akan biasa-biasa saja, tidak ada getaran-getaran nurani umat masuk di Linggawi, tidak melihat beda ketika gebiarnya kalau berubah tahun masih malam-malam berkumpulan anak muda mercon, siap, bahkan ada musik dangdut siap di lapangan. Malam-malam begadang, jagung bakar, jagung rebus, laju, sate, gula-gula. Tapi ketika berubah tahun baru hijrah, menemui. Padahal saudara-saudara, ketahuilah bahwa perubahan tahun baru hijrah inilah momentum yang sangat besar maknanya bagi Islam. Islam bisa besar dan gede, bisa sampai ke tempat kita ini karena adanya hijrah. Ketika Rasul masih berada di Mekah, apa yang bisa diperbuat oleh Rasul? Susah. Apa yang diterima oleh sahabat-sahabat Rasul ketika masih berada di Mekah? Susah kita membayangkan betapa Bilal bin Rabih itu muazzinnya Rasulullah mendapat paksaan ditindih batu besar sampai-sampai Umar bin Khattab hatinya dewek dan dibunuhnya gara-gara Islam ketika masih berada di Madinah. Nah, setelah Rasulullah memutuskan atas izin restu Allah pindah ke Madinah dalam bentuk hijrah ini, maka disitulah mulai tertancapnya laksana kita proklamasi kemerdekaan, terbuka pintu gerbang bagi perbaikan-perbaikan, dan akhirnya syiar Islam muncul. Lahirlah generasi yang diakui oleh Rasulullah, kultum khairal ummah. Itu di Madinah terjadi setelah Rasul hijrah. Maka ada pengakuan Allah, kuntum
Inilah momentum terbesar saudara-saudara. Oleh karena itu adalah pantas dan sangat harus kita lakukan ketika kita jadikan momentum hijrah ini untuk kita lakukan evaluasi terhadap diri kita. Untuk kita jadikan betapa momentum hijrah ini bukan hanya sekedar evaluasi, tapi juga koreksi pada diri kita. Dan bukan hanya terbatas pada itu, Allah menghendaki terjadinya reformasi, perubahan sesuatu yang ke arah yang jauh lebih baik. Tiga kegiatan ini harus. Siapa lagi yang ingin mengevaluasi? Sampai Umar bin Khattab mengatakan hasibu qabla an tuhasab. Itu pesan Umar kembali. Koreksi diri kamu sebelum Tuhan orang lain atau Allah mengoreksi diri kamu. Artinya apa? Momentum hijrah ini pantas kita koreksi. Bagaimana sih perjalanan kehidupan kita tahun yang lalu? Berapa banyak kebaikan yang kita taburkan bandingkan dengan dosa yang kita lakukan? Koreksi, evaluasi itu semua. Dan momentum ini sebenarnya saudara-saudara, bagaimana kita untuk menangkap hari esok untuk jauh lebih baik daripada hari ini, itu melalui evaluasi, koreksi diri. Hasibu qabla an tuhasab tadi, baru kita reformasi, menyusun tatanan masa depan, memano rencana ke depan. Apa tahun ini nak rugi itulah, apa biasa-biasa baik. Kenapa? Rasul ingatkan kita, makanya yaum khairan min amsi faqarabi. Kalau kita ingin bahagia, kita ingin beruntung, orang yang ingin sukses, tanda adalah hari ini harus wajib lebih baik dari hari kemarin. Itu namanya orang yang beriman. Ada perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita sebagai umat yang beriman. Kalau sama baik, makanya yang musila min amsi farwama, rugi kita lah. Hari bertambah ilmu tiap hari, video kuliah zuhur, dan ada perubahan. Nah itulah celah-celah, rugi namanya itu. Itu rugi. Habis bayar senajam jauh-jauh dari Kerangan dua situ ke Masjid Agung, dan ada berubah ya, boy. Ruginya itu namanya rugi kita. Waktu lah banyak keluar, bini tinggal, anak jauh. Tiap hari baik, loyur baik, aku ke masjid ini tidak ada perubahan. Itu namanya rugi kita. Itu yang dikatakan. Tapi yang harus kita hindari kata Rasulullah, wa makana yang mau syarrun bil masjid. Jangan banyak sholat zuhur di Masjid As-Salam, balik rumah perangi kita justru lebih jelek daripada kita. Inilah momentum yang harus kita ambil untuk kita memperbaiki diri. Pembaruan Pak, reformasi. Jangan tahu reformasi zaman Nabi Ibrahim. Reformasi itu memperbaiki diri. Mana yang jadwal? Apa yang harus kita rubah? Perangi jelas. Perangi itu dinarubah. Dulu galak marah, sekarang galak senyum. Dulu pelit, sekarang dermawan. Dulu segan malas, sekarang ngaji. Itu perubahan perangi. Masih banyak perubahan-perubahan lain. Sayangnya waktu kita sangat terbatas, saya tidak bisa mampu menguraikan ini lagi. Kalau waktu kita sudah 12.26, Pak, lalu di 10 menit ceramah disingkat. Lebih itu Pak Manan marah itu, marah Pak Manan lagi kan nama kita Pak ya. Maka marilah kita jadikan momentum ini untuk kita jadikan mengevaluasi diri kita, mengoreksi diri kita, sekaligus reformasi, mengadakan pembaharuan agar kehidupan kita di masa depan jauh lebih baik daripada yang telah kita lalui. Semoga Allah memperpanjang umur kita, memberikan kita karunia di bawah naungan Mauna dan ridhonya, mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat, yang pada akhirnya kita menjadi umat yang terbaik yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mengantarkan kita kepada kenikmatan yang sangat luar biasa datangnya dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.